Kutukan memang sulit dipercaya oleh nalar manusia modern seperti sekarang ini. Karena kita selalu mencoba berpikir logis dengan segala peristiwa dan mencoba mencari fakta ilmiahnya dari semua yang terjadi, entah ini kebetulan atau tidak. Ada juga beberapa kebetulan yang menakutkan di luar sana yang benar-benar sulit dijelaskan dengan nalar sehingga membuat tanda tanya besar di benak kita masing-masing. Percaya atau tidak, berikut 5 kutukan yang mengerikan yang terjadi di dunia. 1. Kutukan manusia es. Ötzi, atau manusia es, begitulah ia dikenal. Ditemukan di puncak gunung antara Austria dan Italia pada tahun 1991. Selama 13 tahun selanjutnya, 7 orang yang berhubungan dengan temuannya tewas. Dalam beberapa kasus, kematian mereka tampak seperti kematian biasa. Namun 4 kematian di antaranya cukup ganjil atau mengenaskan. Kematian pertama terjadi tahun 1992 ketika Rainer Henn, ahli patologi forensik yang menyimpan Ötzi ke dalam sebuah kantung mayat dengan tangan telanjangnya, tewas akibat tabrakan mobil dalam perjalanan menuju sebuah konferensi dunia untuk membahas manusia es tersebut. Berikutnya, Kurt Fritz, pemandu gunung yang mengantarkan Henn ke Ötzi, dan yang membuka wajah Ötzi, tewas tertimbun tanah longsor. Orang nomor 3, yang memfilmkan penemuan Ötzi, meninggal akibat tumor otak. Daftar korban semakin menyeramkan. Helmut Simon yang dengan istrinya adalah orang yang pertama kali menemukan manusia es tersebut, menghilang selama 8 hari pada tahun 2004. Ketika tubuhnya ditemukan, wajahnya menunduk di dalam tumpukan es, di mana ia telah jatuh dari karang terjal setinggi 300 kaki. Dieter Warnecke, kepala tim penyelamatan yang menemukan Helmut, tewas akibat serangan jantung 1 jam setelah penguburan Helmut. 2. Makam terkutuk. Tentu saja, jika kamu ingin cerita kutukan tentang mumi berukuran besar, kamu perlu sejarah yang benar-benar mengerikan seperti makam terkutuk Timur. Tanggal 8 April tahun 1336 sampai 18 Februari tahun 1405, dikenal sebagai Tamerlane, adalah seorang penakluk wilayah Asia Barat, Selatan dan Tengah dari Turki, dan pendiri dinasti Timure tahun 1370 sampai tahun 1405 di Asia Tengah, dan kakek yang sangat-sangat agung dari Babur, pendiri dinasti Mughal, yang bertahan sebagai kekaisaran Mughal di India sampai 1857. Setelah mendapatkan gelar Raja Agung, Great Khan, tahun 1369, Timur meluncurkan sebuah kampanye mengerikan dari Persia ke Rusia Selatan Timur yang bisa membuat kakek Genghis bangga membuat piramida dari 70.000 tengkorak manusia di India Utara, kemungkinan karena ia lelah membawa semua mayat. 3. Musisi 27 Club. Meski kamu tidak mengenali istilah ini, 27 Club berkaitan dengan beberapa orang yang hampir pernah kamu dengar: Brian Jones, Jimi Hendrix, Janis Joplin, Jim Morrison, dan Kurt Cobain. Kelima tokoh tersebut terkenal bukan hanya karena telah menjadi ikon generasi dan kebudayaan, namun mereka juga sama-sama terkenal karena telah memilih tewas di umur 27. Jones tenggelam di sebuah kolam, Hendrix sesak nafas, Joplin overdosis heroin, Morrison kemungkinan sama dengan Joplin, dan Cobain menembak mukanya sendiri. Namun, itu hanya 5 kasus yang paling terkenal. Nyatanya ada 41 anggota dari apa yang disebut 27 Club. Semuanya berawal dari Alexandre Levy, yang meninggal bulan Januari tahun 1892.
Kemudian Louis Chauvin, musisi ragtime, tewas tahun 1908 akibat neurosifilitik sklerosis. Dan kemudian ada Robert Johnson, pria yang dipercaya sebagai penemu blues, yang tewas pada usia 27 tahun 1938. Ada cerita legenda bahwa Johnson menjual jiwanya kepada setan atau kita sebut saja devil agar bisa menciptakan musik hebat. Jadi mungkin devil tersebut menganggap usia 27 adalah usia yang tepat untuk diambil. 4. Pernikahan terkutuk. Menikah adalah salah satu urusan terbesar dalam hampir semua kehidupan orang. Dan biasanya wanita selalu ketakutan terhadap hal-hal kecil sampai acara pernikahan selesai. Namun, berbeda dengan pernikahan terkutuk Maria Vittoria del Pozzo, putri della Cisterna ke-6 yang jauh lebih buruk. Ketika Pangeran Amedeo dari Savoy mengumumkan bahwa ia akan menikahi Maria, Raja Victor Emmanuel II dari Italia sangat tidak menyetujui pernikahan tersebut. Untuk satu alasan, ia pikir anaknya yang tampan bisa mendapatkan wanita yang lebih baik dari wanita bangsawan tersebut. Kedua, pilihan anak Raja Victor tersebut bukan keturunan kerajaan. Pada dasarnya, Raja Victor adalah seorang pria yang memiliki standar tinggi. Meskipun demikian, Pangeran Amedeo pertama menikahi Putri Maria pada tanggal 30 Mei 1867 di sebuah peristiwa yang bisa disebut sebagai pernikahan paling terkutuk di dalam catatan sejarah. Di hari pernikahan, rombongan pengantin tersebut menemukan wanita yang bertanggung jawab untuk membuat pakaian sang putri mati dengan memakai gaun pengantin tersebut. Maka, Maria yang percaya tahayul bersikeras untuk menikah dengan gaun yang berbeda. Kemudian, ketika rombongan pengantin sedang dalam perjalanan dari istana menuju gereja, kolonel yang memimpin prosesi tersebut jatuh dari kudanya dan meninggal akibat sunstroke, serangan jantung yang disebabkan oleh sinar matahari. Setelah mereka menemukan pengganti kolonel tersebut, rombongan tersebut terhenti lagi di gerbang istana, yang untuk alasan tertentu menolak untuk dibuka. Penjaga gerbang yang ditugaskan tergeletak mati tertutup oleh banyak darah. Segera setelah pernikahan, pria terbaik memberi hormat kepada pasangan tersebut dengan menembak dirinya di kepala. Rombongan tersebut dengan cepat pergi ke stasiun kereta api. Mungkin mereka ingin naik kereta pergi keluar kota. Pria yang menulis kontrak pernikahan pun mengalami gangguan apopleksia. Pendarahan internal besar-besaran biasanya dalam otak yang hampir menyebabkan kematian. Setelah itu, kepala stasiun kereta api tersebut tertarik oleh kereta kuda pengantin. Pada titik ini, Raja Victor Emmanuel II sadar bahwa pernikahan ini akan membebani dia dengan biaya pemakaman, dan memerintahkan agar tak seorang pun yang menggunakan kereta api dan malah berjalan kaki secara diam-diam kembali ke istana sebelum para dewa sadar bahwa ada orang lain yang lupa untuk dibunuh. Pembatalan tersebut berjalan sangat baik sekali sampai pangeran dari Castiglione juga terseret di bawah kereta kuda pengantin. Pangeran tersebut adalah yang terakhir tewas. Namun pernikahan pembawa sial antara Maria Vittoria del Pozzo dan Pangeran Amadeo pertama secara resmi tidak berakhir sampai 10 tahun kemudian ketika Putri Maria meninggal setelah komplikasi saat melahirkan pada usia 29. 5. Nomor telepon terkutuk. Ponsel bisa menjadi kutukan untuk sejumlah alasan tertentu. Dari pesan teks spam yang tak berakhir sampai ke bunyi dering di tengah-tengah pencurian permata, tapi setidaknya ponsel tidak dapat membunuh kamu, kecuali nomor 0888 888 888.
Nomor tersebut asalnya dikeluarkan di Bulgaria pada awal 2000-an dan telah melewati beberapa tangan. Setiap orang yang memilikinya mati. Nomor tersebut berasal dari Mobitel, sebuah perusahaan telepon di Bulgaria. Dan sampai saat ini, nomor tersebut telah mengambil 3 nyawa. Tahun 2001, pemilik asal sekaligus CEO Mobitel Vladimir Grasnov tewas oleh kanker. Nomor tersebut kemudian diberikan ke bos mafia bernama Konstantin Dimitrov, yang tertembak mati ketika makan malam dengan seorang model pada tahun 2003. Terakhir, nomor ini sampai ke tangan usahawan bernama Konstantin Dislev yang ditembak di luar sebuah restoran khas India di ibu kota Bulgaris pada tahun 2005. Itu dia 5 kutukan mengerikan yang terjadi di dunia. Percaya atau tidaknya tergantung masing-masing individu yang menilainya.